Sebenarnya aku ingin ikut serta. Tapi karena Dewi Tunjung Biru keberatan, baiklah, aku akan menunggu di rumah saja. Hanya yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah Anggir Kamandanu akan kuat menempuh perjalanan yang begitu jauh? Bagaimana dengan keadaanmu, Kamandanu? Rasanya keadaan tubuhku semakin lemah, Sakawuni. Kau harus bersemangat. Kau harus mempunyai tekad yang besar. Kau tidak boleh putus asa, Kamandanu. Aku akan membawamu. Kau harus bertahan agar sampai di puncak Bukit Panampihan. Hal ini perlu kau lakukan demi mempertahankan hidupmu. Ya, aku akan berusaha. Mudah-mudahan aku akan kuat sampai di sana. Saya akan membantu, Angger. Sekarang cobalah Angger berbaring. Saya akan berusaha memberikan tambahan tenaga untuk Anggir Kamandanu. Ayo. Arya Kamandanu lalu berbaring di atas balai bambu. Ki Sugata Brahma duduk bersila di sebelahnya. Sementara Sakawuni menunggu di sudut ruangan. Bekas kepala desa Tanipala itu memejamkan matanya sebentar sambil mulutnya berkomat kamit. Kemudian nampak tubuhnya mulai bergetar. Dan selanjutnya dia mulai bekerja. Kedua belah telapak tangannya segera meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu. Dan Arya Kamandanu merasakan aliran hawa dingin menjalar, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Pagi baru saja merekah ketika Sakawuni menuntun kudanya ke halaman. Tak lama kemudian nampak Ki Sugata Brahma keluar dari pintu rumahnya sambil memapah Arya Kamandanu. Walaupun masih agak pucat, Arya Kamandanu nampak lebih segar dari hari-hari kemarin. Jangan terlalu memaksakan diri, Wuni. Kalau Anggir Kamandanu lelah, kalian sebaiknya istirahat barang sejenak. Baik, Kek. Tapi kami tidak bisa istirahat terlalu sering dan terlalu lama. Kami sudah harus tiba di puncak Bukit Panampihan sebelum tengah malam nanti. Ayo, Kamandanu. Naiklah ke atas kuda. Kita berangkat sekarang. Baik, Wuni. Kami berangkat dulu, Kek. Silakan, Ger. Silakan. Kami berangkat, Kek. Hati-hati, Wuni. Hati-hati di jalan. Ya.
Ada apa sebenarnya? Siapa sesungguhnya Dewi Tunjung Biru itu? Sakawuni memacu kudanya meninggalkan lereng Gunung Bromo. Desa Tanibala semakin jauh dan lenyap di balik gundukan-gundukan bukit. Tak lama kemudian mereka sudah menyeberangi hulu sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Mereka juga istirahat setelah sampai di Candi Kidal. Menjelang tengah hari, mereka meneruskan perjalanan menuju Bukit Panampihan. Karena sudah tahu jalan-jalannya, Sakawuni tidak terlalu sulit mencapai kaki Bukit Panampihan. Dia lalu menambatkan kudanya, kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan menjadi lambat, karena Sakawuni harus berjalan sambil memapah Arya Kamandanu. Apakah perjalanan kita masih cukup jauh, Sakawuni? Kau bisa melihat dari sini, di mana letak puncak Bukit Panampihan itu. Itu, di balik batu-batu karang yang menjulang tinggi. Nah, itulah puncak Bukit Panampihan. Kita akan ke sana. Oh, aku melihat banyak tanaman bunga di sekitar tempat ini. Kita sudah akan sampai di celah atau pintu pertama, Kamandanu. Lihat, Wuni, lihat. Ada dua orang berlari-larian menuju kemari. Rupanya kalian Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Ya, Sakawuni. Kami diperintahkan oleh Dewi Tunjung Biru untuk menjemput kalian. Ya, kenalkan. Inilah sahabat baikku. Namanya Arya Kamandanu. Namaku Tunjung Kuning. Dan ini sahabatku Tunjung Putih. Tunjung Kuning, sebaiknya kita segera membawa mereka ke puncak Bukit Panampihan. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Iya. Dewi Tunjung Biru sudah sejak tadi menunggu kehadiran kalian. Ayolah kita berangkat sekarang. Baiklah. Ayo Kamandanu, perjalanan kita tinggal sejengkal lagi. Kau harus memperkuat semangatmu. Ayo, jangan menyerah Kamandanu. Luka-lukamu itu pasti akan bisa disembuhkan. Mereka berempat lalu melangkah di atas jalanan setapak yang semakin lama semakin menanjak. Sekali waktu mereka berhenti untuk memberi kesempatan Arya Kamandanu istirahat. Menjelang sore, mereka tiba di pintu atau celah kedua. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng sudah menunggu di situ. Lalu mereka berdua bergabung. Sekarang mereka berenam meneruskan perjalanan ke puncak Bukit Panampihan. Dan Arya Kamandanu nampak semakin parah. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya menjadi gemetar. Tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Oh, bagaimana Sakawuni? Agaknya temanmu sudah tidak kuat lagi berjalan. Lihat, dia pingsan. Iya, sakitnya memang cukup parah. Dan dia baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ya, kalau begitu, kita gendong saja dia secara bergantian. Ya, kita gendong saja. Kita jangan membuang waktu percuma di sini. Kasihan temanmu itu Sakawuni. Kita jangan sampai terlambat. Ya, baiklah. Dia memang sudah tidak mungkin lagi meneruskan perjalanan. Kita harus menggendongnya secara bergantian. Sakawuni lalu mengangkat tubuh Arya Kamandanu dengan dibantu Tunjung Kuning. Mereka berdua menggendongnya bersama-sama. Perjalanan menjadi semakin lambat.
Dan perjalanan menjadi semakin lambat ketika malam tiba. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng ganti menggendong Arya Kamandanu. Maka demikianlah, kelima orang wanita itu secara bergantian menggendong Arya Kamandanu. Dan akhirnya mereka pun sampai di puncak Bukit Panampihan. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu itu, Sakawuni. Bagaimana menurut pendapatmu, Dewi Tunjung Biru? Apakah bunga Tunjung Biru akan bisa menyembuhkannya? Racun yang bersarang di tubuhnya memang sangat ganas. Dan benar seperti apa yang dikatakan kakekmu, dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ya, tapi mudah-mudahan saja bunga Tunjung Biru bisa menyembuhkannya. Jadi kau masih belum yakin? Bukan begitu, Sakawuni. Aku sudah berpengalaman sekali dalam menolong orang sakit. Aku sudah sejak lama bergaul dengan penyakit. Tapi soal sembuh atau tidaknya seseorang dari sakitnya, sama sekali bukan wewenangku. Sebagai manusia, aku hanya berusaha saja. Selebihnya Sang Hyang Widilah yang akan menentukan. Ketahuilah, Sakawuni, selama ini aku tidak pernah menyembuhkan luka-luka akibat racun dengan bunga Tunjung Biru. Biasanya luka-luka itu cukup kusembuhkan dengan jenis ramuan daun-daunan ataupun bunga-bungaan yang lain. Tapi agaknya luka-luka temanmu itu memaksaku untuk menggunakan bunga Tunjung Biru. Menurut keterangan orang-orang desa di bawah sana, bunga Tunjung Biru itu sudah sangat langka. Apakah benar begitu? Iya, benar begitu, Sakawuni. Sepanjang yang ku ketahui, bunga itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dan aku sendiri hanya menyimpannya satu kuntum saja. Bunga itu kurawat dengan baik, ku pelihara dengan baik, dan ku jaga dengan baik. Setiap 7 hari sekali, bunga itu mekar dengan indahnya. Tapi keesokan harinya, dia akan layu kembali. Begitulah seterusnya, Sakawuni. Bunga Tunjung Biru memang bunga yang aneh. Oh ya, bagaimana keadaan temanmu itu? Apakah dia belum siuman kembali? Menurut Tunjung Putih, dia sudah sadar kembali. Tapi dia belum bisa bergerak. Dia masih berbaring di tempat tidurnya. Ya, biarkanlah dia istirahat. Sekarang kau ikut aku, Sakawuni. Lihatlah, Sakawuni. Inilah bunga Tunjung Biru. Sepertinya pohon bunganya biasa-biasa saja. Dan daunnya kecil-kecil, mirip daun pohon waru putih. Pasti orang sama sekali tidak akan pernah menyangka bahwa tumbuh-tumbuhan ini sangat berkhasiat. Ya, begitulah. Orang tidak akan pernah menyangka. Biasanya orang akan lebih terpesona pada bentuk-bentuk lahiriah. Banyak sekali bisa kita dapatkan bunga-bungaan yang indah, baik bentuk maupun warnanya. Tapi mereka sama sekali tidak mempunyai khasiat apa-apa. Mereka tidak lebih dari bunga-bungaan untuk hiasan belaka. Mereka ditanam hanya untuk memanjakan perasaan cengeng seorang wanita. Tapi Sakawuni, ya, hampir seluruh bunga yang tumbuh di sekitar Bukit Panampihan ini ada manfaatnya. Sebelum ditanam, satu persatu mereka telah kuperiksa lebih dulu. Tapi bukan berarti aku tidak menyukai keindahan. Sebab kadangkala
Keindahan itu pun merupakan obat yang sangat mujarab. Ya, apakah bunga tunjung biru ini nanti akan mekar? Ya, kau akan melihat sendiri nanti. Dia akan mekar dengan bagusnya. Kelopak bunganya akan membuka dan mengembang. Dan dari putik sarinya akan memancarkan warna kebiru-biruan. Nah, kau nanti akan melihatnya sendiri, Sakawuni. Sekarang kita tunggu saja. Dewi Tunjung Biru dan Sakawuni lalu duduk bersila menghadapi bunga tunjung biru yang tertanam di dalam sebuah pot. Pot itu terbuat dari batu hitam yang dibentuk seperti sebuah lumpang. Malam semakin larut. Bulan tanggal tua berenang di dalam kabut. Udara dingin mengalir turun dari puncak Gunung Semeru. Sakawuni merasa mengantuk sekali. Pada saat hampir saja terlelap, dia merasakan dadanya dijamah oleh Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, Sakawuni, jangan tidur. Lihatlah apa yang terjadi pada bunga tunjung biru itu. Ayo, cepat lihatlah. Nah, Sakawuni, lihatlah. Bunga itu telah mekar dengan sempurna. Indah sekali, bukan? Ya, indah sekali. Indah dan mengagumkan. Indah, tapi juga menyeramkan. Nah, Sakawuni, kau berdiri agak jauh ke sana. Aku akan memetik bunga ini. Sakawuni lalu berdiri menjauh. Dewi Tunjung Biru berlutut di depan bunga tunjung biru. Dia lalu melakukan upacara sembah 3 kali. Setelah itu mulutnya mengumandangkan bait-bait mantra. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Bagimu, tak ada hal-hal yang tidak mungkin. Bagimu, tak ada hal-hal yang mengherankan. Kau ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk keperluan manusia. Kau ciptakan dengan kasih sayangmu yang kekal dan abadi. Oh, Sang Hyang Widi, aku minta izinmu untuk memetik bunga tunjung biru. Dan selanjutnya, segalanya aku serahkan padamu, pada kekuasaanmu. Tangan Dewi Tunjung Biru lalu bergerak perlahan-lahan. Dan dengan penuh hikmat, akhirnya Dewi Tunjung Biru memetik bunga ajaib itu.
sebatang bunga tunjung biru sudah dipetik. Cahaya biru dari putik sari bunga menyebar menerangi sebagian telapak tangan Dewi Tunjung Biru. Cahaya itu sangat indah. Cahaya itu seperti memancarkan kekuatan yang hidup kekal dan abadi. Sakawuni melihat pemandangan itu dengan penuh pesona. Dia masih berdiri dengan terpesona ketika Dewi Tunjung Biru mendekatinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya luka-luka Arya Kamandanu dapat disembuhkan oleh bunga Tunjung Biru? Silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.